Sebelum kita membahas soal-soal teknis dari sebuah camp, saya ingin ajak Bapak-Bapak untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat 9. Dan yang kedua Kejadian 32 ayat 28. Kita perhatikan Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak-bapak perhatikan, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang tahu segala sesuatu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Adam yang jatuh dalam dosa, Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Berita yang pertama buat pria ialah sedalam-dalamnya kejatuhan pria, sehancur-hancurnya kejatuhan pria, Allah tetap berketetapan untuk mencari. Dan Allah tidak pernah membuang karyanya sendiri. Allah tidak pernah membiarkan karyanya hancur binasa. Dengan perkataan lain, Allah bertanggung jawab untuk karyanya. Yang kedua, dia bertanya, "Di manakah engkau?" Itu bicara tentang posisi pria. Karena pria itu menurut Kejadian 1 ayat 28 itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah bicara tentang karakter Allah, bicara tentang roh Allah, bicara tentang otoritas yang diberikan. Gambar dan rupa Allah itu Kristus. Jadi ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Bahasa lainnya itu, kalau pakai bahasa Ambon, Adam, beta sing bikin sefor sembunyi. Keluar dari pun tempat persembunyian. Beta ciptakan Ale untuk memamerkan kemuliaanku. Beta ciptakan Ale untuk memamerkan karakterku bagi dunia, sifat-sifatku, supaya dunia mengenal siapa aku. Engkau dapat otoritas, dapat mandat untuk memamerkan kemuliaanku bagi dunia. Dan itu penting sekali buat pria. Pria mesti mengerti bahwa dia diciptakan Tuhan bukan sebuah kecelakaan. Pria mesti diingatkan dia diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi mainannya Tuhan. Bukan sekedar supaya ada yang urus taman. Tapi pria diciptakan dengan satu tujuan yang sangat jelas, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Lalu kemudian Tuhan beri mandat untuk mengusahakan dan mengelola bumi. Ada satu istilah yang menarik, yaitu government dan governance, berkuasa dan mengelola. Jadi pertanyaan Tuhan kepada Adam, "Di manakah engkau?" Tuhan sedang memberitahu bahwa bukan itu maksud engkau diciptakan. Bukan itu tempatmu. Segera keluar dari tempat itu. Sebab tempat itu tidak akan pernah memamerkan apa-apa. Jangan bersembunyi.
Aku tidak ciptakan engkau untuk bersembunyi, tapi aku ciptakan engkau untuk memamerkan kemuliaan. Karena itu, pertama, walaupun kita sudah ikut camp ini berkali-kali, baik yang sudah lama maupun yang baru, kita mesti tahu di mana posisi kita. Posisi itu bicara tentang otoritas. Posisi itu bicara tentang tujuan. Posisi itu bicara tentang apa yang mesti dikerjakan. Dan mandat itu datang dari Allah. Dia tidak datang dari siapa-siapa. Karena itu mari keluar dari persembunyian kita. Sebelum kita tolong orang lain, keluarlah dari persembunyian kita. Mungkin kita bersembunyi di balik kepintaran kita bersembunyi di balik toga-toga kependetaan kita, atau jas kepenetuan, atau stola-stola kita, atau ruang konsistori, atau bahkan ada yang lebih buruk lagi, kita bersembunyi di tempat-tempat yang hina, tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat yang tidak memberi hasil apa-apa. Pastikan Anda berdiri pada posisi yang benar. Dan ketika Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhan butuh kejujuran. Tuhan butuh keterbukaan. Tuhan butuh keterus-terangan. Tuhan butuh respons yang benar. Yang kedua, perhatikan Kejadian 32 ayat 28. Ketika Yakub sebagai salah satu dari prinsip messianic blessing, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Yakub datang dapat otoritas itu. Tapi ada skandal yang terjadi. Dia menipu bapaknya, dia menipu kakaknya Esau, dan terakhir dia menipu mertuanya Laban. Lalu kemudian dia berusaha untuk menghindar. Tapi orang Ambon bilang dia kejepit. Dia ada di pinggir sungai Yabok. Di depan sana sudah ada Esau, kakaknya, yang ingin balas dendam karena hak kesulungannya pernah direbut oleh Yakub. Di belakang ada Laban yang kehilangan serafim karena dicuri oleh anaknya yang sudah menjadi istri Yakub. Yakub bergumul di pinggir sungai Yabok. Sungai itu bisa saja ada binatang-binatang buas, tidak dapat diseberangi. Dengan perkataan lain, dari depan ada bahaya, belakang ada bahaya, kiri kanan ada bahaya. Tapi masih ada satu tempat yang terbuka, yaitu dari atas. Pertolonganku datang dari atas. Cara Tuhan tolong bukan karena Yakub di helikopter untuk menyeberangkan dia, tapi cara Tuhan berurusan dengan Yakub ialah pangkal pahanya dipatahkan. Pangkal paha itu bicara tentang kekuatan. Pangkal paha bicara tentang kepriaan. Pangkal paha bicara tentang gengsi. Pangkal paha bicara tentang otoritas manusiawi. Setelah pangkal pahanya dipatahkan, Tuhan tanya Yakub, siapa namamu? Perhatikan baik-baik Bapak. Peristiwa Adam, Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhan tanya tempat. Tapi peristiwa Yakub, Tuhan tanya nama. Siapakah nama? Tuhan tahu siapa namanya. Dan situ berbeda. Yakub dengan jujur dan terbuka. Dia berkata, namaku Yakub. Yakub artinya penipu.
Seringkali pria tunggu sampai pangkal paha patah baru ngaku siapa dirinya. Jangan tunggu pangkal paha patah dulu. Tetapi mari dengan rendah hati berkata, siapa Anda sebenarnya? Siapa namamu? Dia jawab, beta pun nama tukang parlente. Itu penipu itu Yakub. Hari ini banyak sekali. Siapa namamu? Tukang selingkuh. Siapa namamu? Tukang main judi. Siapa namamu? Tukang pukul istri. Siapa namamu? Tukang manipulasi. Sebutkan aja namamu. Anda tidak sebutkan, Tuhan tahu. Tapi ketika Anda sebutkan, dia bebaskan engkau, dan apa yang terjadi? Yakub bilang, berkati aku sebelum engkau pergi. Yakub kurang apa coba? Tapi dia minta diberkati. Dan cara berkat yang paling dahsyat ialah memperdamaikan. Ketemu Esau, mereka baku polo, berdamai. Laban datang, berdamai. Dan Yakub menjadi embrio kegerakan dahsyat masuk tanah Mesir untuk persiapan menjadi sebuah bangsa yang besar. Siapa namamu? Yakub. Hari ini namamu berubah. Bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebuah nubuatan yang dahsyat. Bicara tujuan hidup. Bicara tentang masa depan. Bicara tentang pewarisan generasi. Jadi dua ini saja beta sampaikan sebagai inspirasi buat bapak-bapak untuk mempersiapkan camp di Abubu. Di manakah engkau? Jujur kasih tahu. Siapa namamu? Kasih tahu. Itu bagian kita menjawab pertanyaan Tuhan. Dan bagian Tuhan memulihkan segala sesuatu. Itulah alasan mengapa pria harus dipulihkan. Yang terakhir, di perjanjian baru, Yesus tidak lagi tanya di mana engkau dan siapa namamu. Tapi dia tanya murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Rasul Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan, aku dirikan gereja dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Berarti pengakuan kita, pengakuan pria, Anda mendapat otoritas penuh. Apa yang kau ucapkan di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang terikat di sorga tidak dapat dilepaskan di bumi. Itu bicara tentang pelimpahan otoritas buat pria. Mari bapak-bapak, jangan sia-siakan waktu kita. Kata sia-sia dalam Alkitab itu bicara tentang karakter iblis. Semua yang sia-sia itu berhubungan dengan pekerjaan iblis, pekerjaan kegelapan. Jadi mari jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan habiskan waktu di tempat-tempat yang sia-sia. Jangan habiskan waktu untuk identitas yang sia-sia. Tapi mari kita beri waktu untuk membawa pria keluar dari tempat persembunyian dan mereka menemukan tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita ialah segambar dan serupa dengan Kristus. Sehingga satu kali Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak, bukan hanya mempersiapkan diri untuk kemabuk, tapi setiap hari kita menjadi pria-pria yang tahu posisi kita,
dan tahu tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas. Tapi biarlah firman Tuhan ini menolong kami, mengingatkan kami menjadi pria-pria yang tahu di mana posisi kami dan tahu tujuan hidup kami. Dan kami akan menolong banyak pria yang Tuhan percayakan. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.